Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, jumpa lagi dengan saya Pak Jarod Sujarwo, yang udah lama rasanya saya ini tidak cerita-cerita dengan saudara-saudara. Cukup lama lah, tapi kesempatan kali ini mudah-mudahan kita bisa cerita-cerita. Kalau ceritanya tak habis, kita lanjutkan lagi minggu depan, Hari ini saya mau cerita tentang perjalanan. Kayak biasa kita cerita perjalanan tentang masa lalu, tentang kejayaan, kegemilangan Islam. Mudah-mudahan cerita yang akan saya sampaikan ini bisa menyentuh hati, sehingga teman-teman pun mau ikut berjuang di jalan Islam. Cerita apa gitu? Cerita sejarah. Nah, jadi ini buku saya. Kayaknya saudara-saudara udah tahu buku Sepok 3 Spanyol Andalusia. Ini buku yang saya terbitkan tahun 2006, menceritakan tentang perjalanan saya ketika berada di Spanyol. Perjalanan itu saya lakukan pada tahun 2012. Nah, sayangnya pada waktu tahun 2012 itu jauh-jauh udah saya sampai ke Spanyol, saya tidak mau pelajari Islam. Padahal di Spanyol itu tempat ilmu pengetahuan sejarah Islam yang luar biasa di masa lalu. Nah, saya beberapa tahun kemudian saya baru bertemu dengan Islam, dan alhamdulillah sampai hari ini pun saya masih mempelajari Islam. Saya ketemu banyak hal luar biasa tentang Islam di kota Andalusia itu, sampai akhirnya tahun 2016 saya memutuskan menerbitkan buku perjalanan tentang Andalusia, Sepok 3. Nah, Sepok 1, Sepok 2, Bulgaria dan Belanda. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa cerita-cerita juga tentang dua negara itu. Nah, yang mau saya ceritakan, jadi kalau teman-teman tahu tentang Spanyol dan Islam, pasti arahnya nanti kalimatnya itu adalah Andalusia. Andalusia itu memang nama daerah Spanyol di masa lalu yang cerita sangat populer itu ditaklukkan oleh Torik bin Ziyad, ya enggak? Ini udah dikenal oleh banyak kalangan. Cerita Torik bin Ziyad ini mendunia, misalnya cerita-cerita tentang bawa pasukan sedikit, nyebrang dari Maroko ke Andalusia, kemudian bakar kapal dan segala macam. Nah, tapi saudara-saudara, sebelum kita jauh masuk ke dalam cerita tentang Torik bin Ziyad ini, saya mau menceritakan orang yang berperan besar di balik kegemilangan Torik bin Ziyad. Siapa dia? Namanya Musa bin Nusair. Ada saya tulis di sini di buku saya ini di halaman 229, judulnya Tok Musa Kita. Tok Musa Kita. Jadi buku saya ini, Sepok 3 ini, referensinya sebagian besar ada di buku ini, Bangkit dan Runtuhnya Andalusia. Saya bukan promosi buku, tapi memang buku ini luar biasa, ditulis oleh sejarawan Islam Profesor Dr. Raghib As-Sirjani, yang menceritakan tentang bangkit dan runtuhnya kota Andalusia itu. Nah, jadi sebenarnya penaklukan Andalusia itu mungkin memang dimulai oleh Torik bin Ziyad, tapi jauh hari sebelum itu udah ada beberapa yang ingin mencoba menaklukkan sana. Jadi dimulai dari cerita sahabat Nabi, salah satu khalifah bernama Utsman bin Affan, yang waktu itu sudah sampai ke Konstantinopel, mencoba untuk mewujudkan hadis Nabi tentang penaklukan Konstantinopel. Nah, juga bukan di zamannya Utsman bin Affan, melainkan di zamannya khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan. Baru kemudian nanti penaklukan demi penaklukan terjadi, pembebasan mulai dari Jazirah Arab, kemudian sampai ke Syam, lalu nanti juga meluas sampai wilayah Afrika. Nah, di wilayah Afrika ini ada seorang gubernur yang luar biasa. Jadi kalau di zaman Nabi Muhammad SAW itu ada panglima perang tak terkalahkan bernama Khalid bin Walid. Di zaman Muawiyah, di zaman kekhilafahan Muawiyah ini, maksudnya bukan Muawiyah jadi khalifahnya, Umayyah, di zaman kekhalifahan Bani Umayyah ini ada salah satu gubernur bernama Musa bin Nusair. Musa bin Nusair ini anaknya Nusair. Anaknya Nusair. Nusair ini adalah temannya dari Muawiyah, yang diangkat menjadi kepala polisi di masa Muawiyah ketika menjadi gubernur. Nah, bapaknya ini adalah panglima, anak ini juga panglima.
sampai ke wilayah Afrika Utara, Musa bin Nusair menemukan fakta bahwa orang-orang Islam di sana itu banyak yang murtad. Karena pada waktu itu penaklukan Islam itu sudah pernah dilakukan oleh penakluk sebelumnya, oleh kaum muslimin sebelumnya. Tapi ketika Musa bin Nusair itu sampai di Afrika Utara atau Al-Maghrib, kita hari ini mengenal namanya sebagai Maroko, itu banyak orang-orang Islam yang sudah murtad, yang kembali murtad, yang keluar dari Islam. Kenapa? Karena ternyata pada era penaklukan sebelumnya ini tidak dibarengi dengan pembinaan. Jadi kaum muslimin datang, orang-orang pada masuk Islam, lalu ditinggal ke wilayah-wilayah berikutnya. Nah, ini ditinggal. Di daerah Al-Maghrib itu, suku yang pada saat itu berkuasa itu namanya suku Berber. Suku Berber ini mereka bukan orang-orang Arab, mereka orang-orang Afrika Utara yang sangat keras. Ini cukup terkenal lah, sangat keras, kemudian jago kelahi, punya strategi perang yang bagus. Nah, Musa bin Nusair punya PR bertahun-tahun, maksudnya menaklukkan Islam di wilayah situ, Maroko, Afrika Utara itu. Di Maroko itu beliau tidak langsung pergi meninggalkan kota itu, melainkan melakukan pembinaan yang cukup intensif terhadap warga yang ada di Maroko. Salah satunya itu adalah suku Berber. Suku Berber yang salah satu suku yang cukup terkenal ini akhirnya kembali memeluk Islam, dan tidak hanya karena pembinaan ini, tidak hanya masuk Islam saja, tapi menjadi pejuang-pejuang Islam. Nah, di sini kita melihat luar biasanya Islam tentu saja, bahwa ketika Islam sudah betul-betul dijalani oleh masyarakat, itu kehidupan rahmat itu terjadi. Begitu juga ketika di Maroko itu. Di Maroko itu warna Islam itu luar biasa. Bahkan sejarah mencatatkan salah satu universitas, bukan salah satu, maksudnya universitas pertama kali dibangun itu di daerah Maroko oleh seorang perempuan bernama Fatima El-Bihri. Karena orang-orang tuh udah betul-betul ingin menumpahkan hidupnya untuk pengetahuan, karena Islam mengajarkan itu untuk menerangi semesta ini dengan rahmat. Waktu itu Eropa gelap gulita, Barat tuh Inggris, Perancis, termasuk Andalusia itu kacau balau. Nah, saya lanjutkan. Di Maroko ini ada suku Berber, di mana Musa bin Nusair tidak hanya menaklukkan atau mengelola tempat itu saja, tapi melakukan pembinaan yang cukup intensif, termasuk juga membina salah seorang yang nanti akhirnya menjadi panglima luar biasa, itu namanya Tariq bin Ziyad, saudara-saudara. Tariq bin Ziyad ini orang Afrika Utara, orang Berber yang kemudian nantinya, nanti kita mudah-mudahan di episode yang lain lah ya, kita cerita tentang khusus tentang Tariq bin Ziyad. Nantinya akan memimpin pasukan menyeberangi sebuah selat sepanjang 12 km, dan selat ini pada akhirnya oleh para sejarawan, oleh ulama-ulama Islam, bahkan oleh sejarawan Barat dikasih nama Tariq bin Ziyad, atau yang cukup populer namanya Selat Gibraltar, asal dari Jabal Tariq, itu bukit Tariq, tempat Tariq bin Ziyad memimpin pasukannya. Oke, karena jasa Musa bin Nusair inilah, jadi sebenarnya saudara-saudara yang ingin saya sampaikan, sosok dari Tariq bin Ziyad ini tidak akan muncul kalau kita tidak ketemu dengan Musa bin Nusair. Nah, lalu apa maksud saya ingin menceritakan ini? Saya cuma ingin menyampaikan bahwa di dalam Islam itu tokoh itu tidak hanya muncul satu gitu, kayak kita misalnya kenal dengan Tariq bin Ziyad, atau kita kenal Khalid bin Walid, kita kenal dengan siapa lagi, sahabat Umar bin Khattab dan lain-lain. Melainkan ketika Nabi Muhammad SAW itu menyampaikan risalah Islam, diterapkan, dijalankan oleh para sahabat, diteruskan oleh generasi-generasi berikutnya, masing-masing mereka ini merupakan orang-orang yang menonjol.
sejarah itu mencatat hampir seluruh lapisan elemen, mulai dari pengetahuan, ilmu fikih, kemudian militer, kemudian segala macam itu Islam itu punya peran. Nah, salah satunya ini di persoalan militer ini di daerah Afrika Utara yang nanti akhirnya menjadi cikal bakal takluknya sebuah kota bernama Andalusia, dan akhirnya selama 8 abad kurang lebih itu diterangi oleh Islam. Cordoba nama ibu kotanya, kemudian ada istana Alhambra di sana, ada Al-Madrid atau Al-Majrid, awalnya itu sumber air yang jadi sekarang hari ini kita kenal dengan kota Madrid. Nah, itu berkat kegigihan Musa bin Nusair membina masyarakat di Maroko. Salah satunya adalah suku Berber, dan akhirnya muncullah sebuah panglima yang sepanjang sejarah dikenal oleh dunia bernama Tariq bin Ziyad. Saya pikir cerita awalnya dari sini dulu. Nah, mudah-mudahan minggu depan kita ketemu lagi. Nanti saya pengen cerita tentang Tariq bin Ziyad, juga cerita tentang pembakaran kapal yang katanya itu sudah menjadi cerita sejuta umat gitu, tentang takluknya Andalusia itu karena Tariq menyuruh membakar kapal pasukan. Benarkah cerita itu? Nah, ikuti terus Pak Jarwo Sujarwo. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.